इंडिया मेडल इसलिए नहीं जीत पाता है क्योंकि कुर्सी पे आप जैसे अफसर बैठे हैं. लीजिए उठ जाते भाई. Gitu. Lanjut lagi. Meskipun Mahathir tidak mendapatkan apa yang diharapkannya dari pemerintah, Mahathir tidak kehabisan akal. Mahathir menggunakan kasur kapuk untuk menggantikan matras bulat untuk latihan putrinya. Pada hari itu juga Mahathir langsung mengajarkan teknik-teknik dan aturan-aturan resmi dalam gulat tingkat nasional nanti. Dan bersyukurnya Mahathir memiliki seorang keponakan yang baik hati sehingga Mahathir lebih mudah mencontohkan teori-teori yang ia utarakan. Bahkan di sini Mahathir mengajarkan teknik yang paling sulit dan jarang digunakan pegulat karena memiliki poin yang sangat besar, yakni 5 poin. Namun jangan diabaikan bahwa tingkat kesulitan sangat tinggi. Singkat cerita, sampailah pada hari kompetisi junior tingkat nasional berlangsung. Di sini semua terlihat mudah bagi Gita. Karena hari-hari sebelumnya Gita sudah biasa mengalahkan pegulat laki-laki bahkan yang lebih besar darinya. Dan kali ini semua lawannya adalah pegulat wanita, yang akhirnya Gita memperoleh status juara dari gelaran itu. Kemenangan ini tak hanya memberikan kebahagiaan bagi ayahnya, namun semua orang di kampungnya. Tahun-tahun terus berlalu, medali dan demi medali terus diperoleh Gita. Bahkan ketika Gita kini sudah menjadi pegulat senior, kejuaraan demi kejuaraan terus dimenangkan oleh Gita. Dengan semua pencapaian itu, Mahathir ternyata masih belum begitu puas. Karena Mahathir menginginkan medali kejuaraan dunia yang harus terpampang di dinding rumahnya. Wow, ambisi, ambisi, ambisi. मेरा सपना तब पूरा होगा जब तू अपने लिए नहीं देश के लिए गोल्ड लावे. Hingga sampailah pada titik Gita harus mengikuti kompetisi tingkat internasional. Mahathir begitu semangat untuk melatih putrinya. Namun di sini muncul masalah baru karena semua juara pegulat nasional harus ikut pelatihan di base camp atlet. Jadi tidak mungkin Gita bisa pergi lagi mengikuti pelatihan ayahnya. Dengan berhati, Mahathir pun mengantarkan putri kebanggaannya itu untuk pergi ke base camp pelatihan. Namun anehnya, ketika waktu latihan tiba, pelatih baru Gita meminta agar semua pegulat harus mengabaikan semua pelatihan yang ada di masa lalu. Karena dia tidak ingin cara dia melatih dipengaruhi cara pelatih-pelatih mereka sebelumnya. Di sela-sela latihan, ayah Gita menghampiri pelatih itu dan mengatakan bahwa dialah yang melatih anaknya Gita sebelumnya. Dan dia menceritakan kehebatan anaknya dan Mahathir yakin kalau Gita mampu menjadi juara dunia. Namun perkataan Mahathir itu terlihat tidak menyenangkan bagi pelatih itu. Gita, काफ और थाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए. 90. किसने सिखाया तुझे? ऐसे जीतेगी इंटरनेशनल मेडल. Dan Mahathir pun pergi meninggalkan camp dengan penuh keraguan akan masa depan putrinya. Selama Gita tinggal di camp pelatihan, kehidupan Gita sangat jauh-jauh berubah. Gita bak seperti anak ayam yang baru keluar dari kandang. Kebebasan yang ia miliki begitu membuatnya happy dengan teman-teman barunya. Terlihat tidak begitu peduli dengan latihan dan latihannya. Tak hanya itu, Gita juga kini mulai memanjangkan rambutnya agar terlihat lebih feminim di mata lelaki. Hari-hari pun berlalu, kini terlihat perbedaan keseharian Gita dan adiknya Babita. Gita bersenang-senang dengan temannya, sedangkan adiknya begitu sibuk dengan latihan dan latihan. Tak hanya itu, panggilan telepon dari kampung pun tidak begitu dirindukan lagi oleh Gita. Hari-hari pun berlalu, kini Gita pulang ke rumah untuk meminta doa restu dari ayah dan ibunya sebelum mengikuti pertandingan internasional di Australia. Ketika bertemu dengan Mahathir ayahnya, Gita banyak bercerita tentang teknik-teknik baru yang ia pelajari. Dan Gita menyampaikan bahwa pelatihnya adalah orang yang sangat hebat dan sangat baik. Sore harinya Gita melihat latihan Babita di gubuk latihan yang dulu dibuat ayahnya untuknya. Di sini Gita menyampaikan bahwa teknik-teknik yang digunakan di sini adalah teknik-teknik yang lama dan usang dan tidak lagi efektif saat di pertandingan. Gita pun coba mencontohkan teknik baru yang diajarkan pelatihnya di camp. Berselang dari itu, ternyata ayahnya Mahathir datang sembari melihat apa yang diperbuat oleh anaknya Gita. Mahathir pun meminta Gita untuk mencontohkannya kepadanya. Sewaktu Gita mencontohkan kepada Mahathir, tiba-tiba Mahathir malah membanting putrinya itu. Karena tak terima dengan itu, seakan ingin membuktikan diri, Gita meminta ulang kepada ayahnya. Gita menggunakan teknik-teknik baru, sedangkan ayahnya menggunakan teknik-teknik lamanya.
Namun sayangnya Mahapir terlihat tidak begitu kuat lagi meladeni tenaga Gita. Mahapir pun kalah dalam pertarungan itu. Di malam harinya Babita mencoba mengingatkan kakaknya kalau apa yang sudah terjadi itu adalah hal yang salah. Namun Gita bersikeras bahwa teknik ayahnya itu sudah usang dan sangat lemah. Namun Babita mengatakan bukan teknik ayah yang lemah, namun tenaga ayah yang sudah mulai melemah karena terpaut usia yang sangat jauh. क्या कमजोर ना है दीदी, बस आदमी थोड़ा कमजोर हो गया और यो मत भूलना कि उन्हीं Keesokan harinya Gita bergegas berangkat pulang ke camp, namun tidak terlihat ayahnya Mahapir melepasnya. Mahapir hanya menyaksikan kepergian putrinya itu dari balkon rumahnya. Hari-hari setelah itu Mahapir terus memikirkan nasib anaknya. Gita berada di camp sana. Singkat cerita, sampailah pada hari pertandingan. Gita dan Babita bertanding pada hari yang sama namun di tempat yang berbeda, namun pada level yang juga berbeda. Gita berada di level internasional sementara Babita berada di level nasional. Namun pada kejuaraan itu nasib kakak beradik ini berbeda 180 derajat. Babita berhasil pulang dengan kemenangan, sedangkan Gita harus pulang dengan kekalahan dan kekecewaan. Dengan kemenangan Babita di level nasional, itu berarti Babita harus mengikuti langkah kakaknya untuk tinggal di camp. Mahapir begitu khawatir kalau anak keduanya ini akan ditangani oleh orang yang salah. Namun kenyataan ini harus dihadapi. Karena jika ingin bertanding di tingkat internasional, Babita harus berada di camp dan dilatih oleh pelatih utusan dari asosiasi. Sampainya di camp, Gita langsung menemui adiknya. Bak berasa bersalah, Gita membawa adiknya melihat-lihat sekitaran camp pelatihan itu. Dan malam harinya, Babita mengungkapkan kekecewaannya kepada kakaknya. Babita melihat banyak perbedaan dari sikap Gita. Jika dulu di saat kalah, Gita begitu tidak bisa tidur dan memikirkannya. Sedangkan sekarang, Gita masih bisa bersantai tanpa memikirkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Singkat cerita, sampailah pada pertandingan internasional berikutnya bagi sang kakak Gita. Namun hasilnya masih tetap kekalahan yang didapatkannya. Di ruang ganti, Gita terlihat sangat terpukul dan di saat itu pelatihnya bukan memotivasinya tapi malah mengatakan, memang tidak semua orang ditakdirkan untuk juara, Gita. Mendengar itu, Gita pun begitu kecewa akan perkataan itu. Orang yang dia anggap baik bahkan tidak dapat merasakan sedikit pun apa yang dirasakan. Sangat berbeda dengan ayahnya Mahapir saat jadi pelatihnya. Keesokan harinya Gita terlihat termenung di taman dan ia dihampiri oleh adiknya Babita. Gita terlihat begitu frustasi dengan keadaan dan tidak tahu harus melakukan apa lagi. Di sini Babita menyarankan agar kakaknya itu untuk menelpon ayahnya dan segera meminta maaf. Dan tak menunggu lama, Gita langsung melakukannya. Percakapan ayah dan anak itu sungguh mengharukan. Berselang dari itu, Gita pun langsung memotong rambutnya membuktikan kalau semangatnya sudah kembali. Keesokan harinya latihan pun dimulai dan hari itu merupakan 6 bulan menuju hari kejuaraan dunia dan India adalah tuan rumahnya. Namun tiba-tiba pelatih memanggil Gita dan ia meminta Gita untuk bertanding di kelas bawahnya agar Gita paling tidak bisa mendapatkan medali. Namun Gita tidak mau melakukan itu. Setelah latihan itu, Gita menelpon ayahnya Mahapir mengabarkan hal itu. Mendengar itu, Mahapir pun langsung bergegas bak sudah tahu apa yang harus dilakukan. Mahapir pergi menuju camp pelatihan itu bersama Omkar dewasa dan menyewa tempat tinggal selama 6 bulan dan tinggal di sana. ट्रेनिंग कितने बजे शुरू होती है तुम दोनों की? 7 बजे। कल सुबह 5 बजे तैयार है।
Senyum dan semangat Gita pun kembali. Keesokan harinya Gita dan Nobita pun kembali dilatih ayahnya. Bahkan matras versi kasur kapuk pun sudah disiapkan Mahathir, dan ini berlangsung berhari-hari. Efek latihan itu, Gita dan Nobita selalu terlambat datang latihan, dan berat badan Gita pun tidak pernah berkurang sedikit pun. Hal ini membuat pelatihnya merasa aneh dan bingung. Keesokan harinya Gita menelpon ayahnya. Tak berpikir panjang, Mahathir langsung pergi menuju camp pelatihan itu. Ternyata pelatihnya mengadu kepada ketua asosiasi akan kegiatan Gita dan Babita di luar camp. Di sini Mahathir mengatakan itu adalah salahnya, bukan salah kedua putrinya. Dan Mahathir menjelaskan perjuangan putrinya untuk sampai ke tahap ini. Dari mereka kehilangan masa kecilnya, jadi tertawan orang-orang dan hinaan orang-orang, harus bertarung melawan laki-laki. Itu semua dilakukan demi menggapai tahap ini guna mengharumkan nama negaranya. Ketua asosiasi itu pun sedikit terketuk. Mereka mencoba mendiskusikannya. Sesaat menunggu keputusan, Mahathir dan pelatih Gita sedikit cekcok. Namun sebelum keributan itu terjadi, mereka diminta masuk untuk menerima keputusan asosiasi. Di sini Gita dan Nobita mendapat kesempatan untuk berada di camp. Dengan catatan, Mahathir tidak boleh berada di camp lagi. Dengan terpaksa, Mahathir pun menyetujui itu. Tak habis akal, Mahathir meminta Gita mengirim setiap pertandingan Gita. Dan Mahathir menyewa satu ruangan mini bioskop untuk menganalisa pertandingan-pertandingan itu. Latihan-latihan juga terus berlangsung, namun kali ini instruksi yang dilakukan lewat telepon. Mahathir menyampaikan kesalahan-kesalahan Gita dari analisa video-video pertandingan itu. Dan Mahathir memberikan gerakan apa yang harus dilakukan. Singkat cerita, sampailah pada tahap seleksi dan untuk menjadi perwakilan pegulat dari India. Pada tahap ini semua terlihat mudah bagi Gita, dan akhirnya Gita kembali mewakili India di level internasional. Singkat cerita, sampailah pada pertandingan internasional itu. Di sini Gita melawan Melissa dari Wales. Di awal-awal babak pertama terlihat Gita begitu kesulitan, dan di momen ini terlihat Gita sepertinya akan kalah. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan dari bangku penonton. Itu membangkitkan semangat baru untuk Gita. Meski terlihat kesulitan, akhirnya Gita mendapatkan poin pertamanya. Terus diikuti poin berikutnya dengan bantingan. Hingga poin pun berubah menjadi 5-3 untuk keunggulan Gita. Ronde kedua pun berakhir. Pelatih kembali memberi briefing kepada Gita. Pelatih meminta Gita untuk bertahan, namun tiba-tiba lagi teriakan itu keluar. Bak tahu siapa yang harus diikuti, Gita mengabaikan instruksi pelatihnya hingga akhirnya Gita memenangkan pertandingan itu, dan gemuruh tepuk tangan terdengar riuh di sana. Semua terlihat bahagia, namun tidak dengan pelatihnya karena sorot kamera tidak mengarah kepadanya melainkan kepada Mahathir. Singkat cerita, sampailah pada babak semifinal. Gita harus melawan lawan yang sangat tangguh dan lawan yang sangat agresif, yakni Naomi. Lagi-lagi Gita memperoleh instruksi yang berbeda dari pelatih dan ayahnya. Mahathir meminta agar Gita pakai strategi bertahan, sedangkan pelatihnya meminta agar Gita memakai strategi menyerang agar segera mendapat poin. Singkat cerita, pertandingan pun tiba. Gita terlihat mengikuti instruksi ayahnya. Gita benar-benar bertahan total hingga membuat lawannya Naomi frustasi. Walau bertahan total, Naomi akhirnya mampu mencuri poin pada ronde pertama. Di saat ronde kedua, permainan masih hampir sama, namun di saat Naomi sedikit frustasi dengan kokohnya pertahanan Gita, Gita mampu mencuri kesempatan untuk mendulang poin. Akhirnya poin pun sama kuat. Di ronde ketiga, permainan semakin alot. Baik Naomi dan Gita tidak memperoleh poin sama sekali, yang akhirnya pemenang diundi dengan memilih koin dan menentukan siapa posisi menyerang dan bertahan. Dan akhirnya ternyata posisi Naomi terpilih posisi yang sangat diunggulkan, yakni posisi menyerang. Yang pasti posisi itu sangat diuntungkan, namun dengan semangat yang luar biasa, di luar dugaan Gita dapat membalikkan keadaan dan mengakhiri perlawanan Naomi menjadi juara dunia tahun lalu.
Di sini lagi-lagi tepuk tangan, gemuruh, dan rasa bahagia terpancar dari semua tribun memberikan dukungan kepada Gita. उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड की प्रबल दावेदार माने जा रही नाओमी को क्लिंच में बहुत ही रोमांचक तरीके से हरा के फाइनल में प्रवेश किया है। हमें उम्मीद है कि गीता कुमारी। Setelah itu, Gita dan pelatih diwawancarai media. Dan di sini pelatih mengaku kalau itu semua berkat teknik yang diajarkan. Namun, sontak Gita mematahkan pernyataan itu agar tidak berkepanjangan. मेरे पापा को जानता है। Karena kesal, pelatih kembali menghadap pimpinan asosiasi untuk mengadukan agar ayah Gita tidak boleh ada di tribun karena dapat membuat bingung Gita memilih instruksi mana. उसका गेम देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो कंफ्यूज है। Namun ketua asosiasi mengatakan tidak mungkin bisa mengatur siapa yang boleh dan tidak untuk ikut menonton. Dan Gita juga bermain hebat, tidak terlihat kebingungan. Bahkan dia mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan sebenarnya. Saat ini coba lihat, bahkan Gita ada kemungkinan memperoleh emas loh. Waduh. गीता गोल्ड Pada malam harinya, siaran yang menampilkan Angelina lawannya di final membuat Gita sangat gugup. Gita pun menemui ayahnya untuk menanyakan strategi apa yang dipakai. Namun ternyata Mahathir hanya memberi gambaran kalau seandainya kau dapat medali perak, lambat laun orang akan melupakanmu. Tapi jika kau menang, orang-orang akan mengenangmu dan menjadi inspirasi untuk anak-anak perempuan di negaramu. Keesokan harinya pertandingan perebutan medali emas pun tiba. Gita akan melawan Angelina dari Australia yang mengalahkannya dengan mudah di tahun sebelumnya. Mahathir pun terlihat ingin memasuki tribun, namun tiba-tiba orang suruhan pelatih mencegatnya dan mengatakan kalau ia dipanggil ketua asosiasi. Namun ternyata Mahathir dikunci di sebuah ruangan gudang. Sementara itu pertandingan akan segera dimulai. Mahathir terus berteriak meminta pertolongan, namun semua itu sia-sia. Di sisi lain, Gita mengharap ke arah di mana ayahnya selalu duduk dan bertanya keberadaan ayahnya pada Omkar. Namun Omkar tidak mengetahui itu. Berbagai hal diupayakan Mahathir untuk menghancurkan pintu, namun tidak ada yang terjadi. Pertandingan pun dimulai. Awal pertandingan Angelina begitu agresif, namun serangannya dapat dipatahkan oleh Gita. Hingga ronde pertama berakhir, ronde ini dimenangkan oleh Gita. एंजेलिना शून्य गीता कुमारी बहुत ही अच्छा खेलती है। Pada masuk ronde kedua, di sini Angelina semakin agresif dan membabi buta hingga Gita tak mampu menahan serangan-serangan dari Angelina. Hingga akhirnya Angelina mampu memenangkan ronde kedua. Di lain sisi, Mahathir sangat khawatir akan kemenangan anaknya dan di saat pelatih memberi instruksi, Gita seolah mengabaikan seakan mencari keberadaan ayahnya. Ronde ketiga pun dimulai. Pada ronde ini Gita terlihat sangat kesulitan menghadapi Angelina. Bahkan Gita terlihat lebih buruk dari ronde sebelumnya. Angelina pun di atas angin, bahkan ia sempat sedikit tersenyum saat bertanding. Waktu pun menyisakan 30 detik menuju kekalahan, sedangkan Gita tertinggal 4 poin. Sangat kecil kemungkinan untuk membalikkan keadaan. Semua seolah terasa kekalahan sudah di depan pintu. Namun tiba-tiba waktu seolah melambat. Gita teringat akan perkataan ayahnya di saat memaksanya melompat dari atas jembatan ke dalam sungai. Namun waktu hanya tinggal 20 detik menuju akhir. Gita membutuhkan 5 poin untuk emas. Seperti yang pernah diajarkan ayahnya, ini sangat jarang digunakan karena sulit. Namun bukan berarti tidak mungkin. Gita terus menyerang, namun Angelina masih bertahan dengan begitu tangguhnya. Saat itu Gita benar-benar fokus kepada perkataan ayahnya. Gunakan pikiran lawanmu dan pakai langkah menipu. Gimana sih kata-katanya? Gunakan pikiran lawanmu dan pakai langkah menipu. सामने वाले के दिमाग से खेलना है। दाव दिखाना कुछ है और लगाना कुछ। Dan peluit pun berbunyi setelah aksi itu, yang ternyata rencana itu berhasil. Dan Gita memperoleh 5 poin. Dengan kata lain, Gita menjadi juara dunia baru. गोल्ड जीतने वाली वो पहली
भारतीय महिला रेसलर Di tempat lain, Mahathir terus berdoa untuk putrinya dan tiba-tiba suara nyanyian kebesaran India berkumandang seolah-olah mengatakan, "Hei, anakmu juara, bro. Woi, woi." Mahathir begitu terharu. Tiba-tiba seorang penjaga membuka pintu. Tanpa sepatah kata pun Mahathir langsung pergi menuju tribun untuk melihat putrinya. Pelatihnya pun memanggil Gita untuk diwawancarai. Pelatihnya pun terlihat senyum seolah mengatakan, "Tanpa ayahmu kau juga bisa juara loh." Namun tiba-tiba Mahathir terlihat di atas tribun. Mata dan arah tubuh Gita sontak langsung mengarah ke sana. Dan Gita langsung meninggalkan pelatihnya itu menuju Mahathir. Mahathir begitu terharu melihat itu. Semua harapan dan impiannya dapat diwujudkan oleh putrinya. Gita tak hanya membanggakan ayahnya, namun juga merubah semua pandangan terhadap wanita di daerahnya saat itu hingga sekarang. Air mata pun tak terbendung dari ayah dan anak ini. Tak sepatah kata pun terucap selain kata yang sudah lama yang tak terdengar dari mulut ayahnya, Mahathir. Sapas. Wih, sedih sih, terharu sih. Luar biasa sih perjuangan bapak ini. Menurut Aing film ini film ini sangat syarat inspirasi ya, karena menurut sejarah ternyata kesetaraan gender di India sangat susah didapat. Namun Mahathir dapat mengubah pandangan itu. Namun semua itu tak luput dari pengorbanan yang sangat luar biasa ya. Mahathir menyampingkan statusnya sebagai ayah di saat melatih putri-putrinya, karena hujatan dan cacian makian semua setiap hari selalu diperoleh. Wow, luar biasa, mantap. Cuf. Thank you, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's